Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumin nahdha. Jamaah virtualiyin, virtualiyat yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dalam ngaso yang merupakan kepanjangan dari ngaos sedelo. Ngaos itu ngaji, sedelo itu sebentar. Jadi kita ngajinya sebentar saja. Adapun kalau ternyata nanti kok lama, ya mohon maaf. Berarti saya khilaf. Gitu ya. Jamaah virtualiyin, virtualiyat yang dirahmati Allah, pada episode ini kita masih akan membahas imam mazhab yang kita jadikan kiblat dalam bidang fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, maka kali ini kita akan membahas seorang imam yang lahir setelah beliau berdua, yakni Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i atau mazhab fikih dalam Sunni yang pengikutnya sangat banyak. Dan mayoritas umat muslim di Indonesia ini salah satunya. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi Imam Syafi'i ini memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Nasab beliau itu tersambung dengan Kanjeng Nabi melalui Abdul Manaf. Selain itu, Imam Syafi'i juga merupakan satu-satunya imam madhab dari keturunan Quraisy. Ini senada dengan sabda Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa kepemimpinan itu dari kalangan orang-orang Quraisy. Imam Syafi'i ini lahir di Palestina tahun 150 Hijriah. Setelah ayahnya meninggal, ibunya yang bernama Fatimah binti Ubaidillah Azdiyah kemudian membawanya ke Mekah. Dan beliau tumbuh besar di sana dalam keadaan yatim. Nah, pada usia 7 tahun, Imam Syafi'i ini telah berhasil menyelesaikan hafalan Al-Quran dengan lancar kepada ibunya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa ibunda Imam Syafi'i ini merupakan orang yang ahli ibadah dan juga sangat cerdas. Terbukti beliau bisa mendidik anaknya sampai hafal Al-Quran. Makanya sering kita dengar adagium atau pepatah yang mengatakan bahwa mendidik anak itu dimulai sejak memilih pasangan. Bisa laki-laki memilih calon istri atau wanita memilih calon suami dan seterusnya. Karena pada akhirnya mereka akan bekerja sama dalam rumah tangga. Jadi tidak bisa kalau kita timpakan ke salah satu gender yang baik dan gender lain tidak baik, nggak apa-apa gitu. Nggak bisa, tidak begitu. Semua harus bekerja sama, meneladankan, mendidik, mengajari, mendoakan, dan seterusnya. Dan ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Harus bareng-bareng. Oke, lanjut. Nah, setelah merampungkan hafalan Al-Quran, Imam Syafi'i kemudian menghafal berbagai macam syair-syair Arab dan kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik pada usia 10 tahun. 10 tahun ini kalau kita mungkin masih SD kelas 4 ya. Imam Syafi'i sudah hafal Quran dan hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Masya Allah. Dan kitab Al-Muwatta ini sudah kita bahas ya dalam ngaso episode kemarin. Bagi teman-teman yang belum menyimak bisa didengarkan ngaso episode kemarin.
Nah, ketika berada di Mekah, Imam Syafi'i ini berguru kepada Sufyan bin Uyainah, salah seorang ahli hadis di Mekah. Beliau juga seorang pembesar tabi'ut tabi'in. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalau bukan karena Malik dan Sufyan, maka akan hilanglah ilmu Hijaz. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Hijaz ini adalah sebuah wilayah di sebelah barat laut Arab Saudi. Kota utamanya Damaskus. Tapi orang-orang lebih mengenal kota ini sebagai tempat terletaknya kota suci Mekah dan Madinah. Nah, kemudian Imam Syafi'i ini juga berguru kepada Muslim bin Khalid Al-Zanji, salah seorang ahli fikih di Mekah. Beliau ini juga merupakan pembesar tabi'ut tabi'in. Pada tahun 163 Hijriah, Imam Syafi'i berangkat ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Pada saat itu Imam Syafi'i masih berumur 13 tahun. Imam Syafi'i ini tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali setelah wafatnya Imam Malik. Lalu ketika beliau berumur 15 tahun, beliau mendapat rekomendasi dari gurunya yang bernama Muslim bin Khalid untuk memberikan fatwa dalam masalah agama. 15 tahun, Masya Allah. Ini sudah jarang ya kalau kita lihat orang-orang hari ini yang 15 tahun sudah sekualitas beliau. Oke. Kemudian pada tahun 184 Hijriah, Imam Syafi'i berangkat ke Irak untuk diadili oleh Khalifah Harun ar-Rasyid atas tuduhan pemberontakan terhadap Khilafah Abbasiyah. Tapi akhirnya beliau dibebaskan atas rekomendasi dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yakni salah seorang murid terbaik Imam Abu Hanifah yang pada saat itu jadi qadhi atau hakim pada pemerintahan Abbasiyah. Setelah Imam Syafi'i dibebaskan, beliau kemudian berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tentang fikih Imam Abu Hanifah sampai beliau wafat. Nah, lalu setelah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini wafat, Imam Syafi'i kemudian meninggalkan kota Baghdad menuju kota Mekah. Lalu di Makkah, beliau mengisi kajian fikih dan memberikan fatwa di Masjidil Haram. Pada saat itulah beliau mulai merintis madhabnya sendiri yang berbeda dengan kedua gurunya, yakni Imam Malik dan Muhammad bin Hasan. Pada tahun 195 Hijriah, Imam Syafi'i meninggalkan kota Mekah menuju ke Baghdad untuk yang kedua kalinya, setelah menetap di Mekah selama 6 tahun. Jadi tujuan beliau kembali ke Baghdad ini untuk mengembangkan dan menyebarluaskan mazhabnya. Dan selama berada di Baghdad, beliau berhasil menulis kitab dalam bidang usul fikih yang berjudul Ar-Risalah dan dalam bidang fikih yang berjudul Al-Hujjah atau yang lebih dikenal dengan Madhab Qadim. Murid-murid beliau di Baghdad adalah Imam Ahmad bin Hambal, Abu Saur Al-Kalbi, Abu Ali Al-Karabisi, dan Hasan Al-Za'farani. Kemudian pada tahun 199 Hijriah, Imam Syafi'i berangkat menuju Mesir untuk menyebarluaskan madhabnya. Di antara murid beliau selama berada di Mesir adalah Abu Ya'qub Al-Buwaiti, Ismail Al-Muzani, dan Rabi Al-Muradi. Nah, ketika berada di Mesir inilah Imam Syafi'i banyak merevisi fatwanya dengan fatwa yang baru atau yang lebih dikenal dengan madhab jadid yang dicantumkan dalam kitab beliau yang berjudul Jamaah virtualiyat yang dirahmati Allah, pada suatu hari Imam Syafi'i ini terkena wasir. Dan beliau ini kalau naik kendaraan, ya kendaraan zaman dulu ya, tentu bukan BMW, Tesla dan seterusnya.
kendaraan pada zaman itu, onta mungkin ya kalau nggak kuda, itu darah beliau mengalir mengenai celananya, bahkan mengenai pelana dan kaos kakinya. Wasir ini benar-benar menyiksa beliau selama hampir 4 tahun. Beliau menanggung sakit demi ijtihadnya yang baru di Mesir dan menghasilkan 4.000 lembar. Tapi meski begitu beliau tetap mengajar, meneliti, dialog, serta mengkaji baik siang maupun malam. Karena Imam Syafi'i ini waliullah, jadi beliau mungkin sudah ada pertanda atau ada isyarat bahwa beliau akan meninggal dunia. Sampai pada suatu hari muridnya Al-Muzani itu masuk dan berkata, "Bagaimana kondisi Anda wahai guru?" Lalu Imam Syafi'i menjawab, "Aku telah siap meninggalkan dunia, meninggalkan para saudara dan teman, mulai meneguk minuman kematian. Kepada Allah zikir terus terucap. Sungguh demi Allah, aku tak tahu apakah jiwaku akan berjalan menuju surga sehingga perlu aku ucapkan selamat, atau sedang menuju neraka sehingga aku harus berkabung." Nah, singkat cerita, kemudian beliau wafat di Mesir, tempat di mana beliau menghabiskan masa hidupnya, sisa hidupnya, pada tahun 240 Hijriah. Baik, jamaah virtualiyin, virtualiyat yang dirahmati Allah, cukup sampai di sini dulu ngaso episode kali ini. Semoga tidak kepanjangan, dan kalau ada salah mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.